Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Helsa Larissa Kahailila dengan NIM terakhir 040 dari kelas B. Izin, di sini saya akan mempresentasikan tentang spektrofotometri UV visible. Yang pertama, ada prinsip dasar spektrofotometri UV visible, yaitu analisis fotometri berdasarkan absorpsi energi cahaya dan molekul-molekul pada daerah sinar UV dan sinar tampak atau visible. Molekul menyerap energi cahaya pada panjang gelombang tertentu. Energi cahaya yang diserap menyebabkan transisi elektron dari tingkat energi dasar ke tingkat energi yang lebih tinggi atau tingkat tereksitasi. Berdasarkan cahaya yang diserap sebanding dengan konsentrasi zat atau berdasarkan hukum Lambert-Beer. Senyawa yang dapat dianalisis oleh spektrofotometri UV visible yaitu yang pertama, ada senyawa yang memiliki ikatan rangkap terkonjugasi. Senyawa yang memiliki ikatan rangkap terkonjugasi ini adalah molekul yang mampu mengalami transisi V ke V dan umumnya dikaitkan dengan gugus kromofom. Contohnya, gugus kromofom meliputi ikatan rangkap terkonjugasi seperti pada 1,3 butandiena dan benzen. Yang kedua, ada senyawa yang memiliki elektron bebas atau orbital n. Ini adalah molekul yang salah satu atom penyusunnya memiliki pasangan elektron bebas. Molekul ini mampu mengalami transisi n ke sigma dan n ke V. Gugus-gugus ini sering disebut ausokrom. Contohnya yaitu ada OH, ONH2, dan OCH3. Next, di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam orbital yang ada pada spektrofotometri UV visible. Yang pertama yaitu ada orbital sigma. Orbital ini adalah orbital molekul yang terbentuk yang simetris terhadap rotasi keliling ikatan. Elektron yang menempatinya yaitu ada elektron sigma. Ikatan yang membentuk atau ada ikatan jenuh pada suatu molekul yang tidak mempunyai atom dengan pasangan elektron bebas. Contohnya yaitu ada ikatan tunggal C rangkap 1C rangkap 1C dan C rangkap 1H. Yang kedua yaitu ada orbital P. Orbital ini yaitu orbital molekul yang terbentuk yang tidak simetris terhadap rotasi keliling ikatan. Elektron yang menempati orbital ini disebut elektron V. Ikatannya yaitu membentuk ikatan tidak jenuh pada suatu molekul yang tidak mempunyai atom dengan pasangan elektron bebas. Contohnya yaitu ada ikatan rangkap 2 C rangkap 2 C dan ikatan rangkap 3 C rangkap 3 C. Next, yang ketiga ada orbital non-ikatan. Orbital non-ikatan terbentuk jika dalam suatu molekul orbital atau atom tidak berinteraksi dengan orbital atom lainnya. Elektronnya yaitu elektron dalam atom tersebut tidak ikut dalam pembentukan ikatan kimia dan molekul. Elektron yang menempati orbital ini disebut elektron n. Ikatannya yaitu berasal dari pasangan elektron bebas pada atom dalam molekul. Contohnya yaitu ada pasangan elektron bebas pada atom oksigen C rangkap 2O, sulfur C rangkap 1S, nitrogen C rangkap 3N, dan klorin C rangkap 1Cl. Next, di sini ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pergeseran panjang gelombang. Yang pertama, faktor pertama yaitu ada sistem terkonjugasi. Sistem terkonjugasi adalah sistem di mana ikatan tunggal antar atom dipisahkan satu sama lain dengan satu ikatan rangkap atau tidak jenuh. Pengaruhnya yaitu makin panjang sistem terkonjugasi, maka perbedaan energi antara keadaan dasar dan keadaan tereksitasi pada transisi V ke V menjadi makin kecil. Hasilnya, absorpsi terjadi pada panjang gelombang yang lebih besar atau mengalami pergeseran batokromik. Yang kedua, faktor kedua yaitu ada pelarut. Pada transisi V ke V, pelarut polar akan menyebabkan pergeseran ke panjang gelombang lebih besar atau biasanya disebut sebagai pergeseran batokromik. Pada transisi N ke V, pelarut polar akan menyebabkan pergeseran panjang gelombang ke arah yang lebih kecil atau pergeseran hypsokromik.
Faktor yang ketiga yang mempengaruhi panjang gelombang yaitu ada perpaduan kromofom dan ausokrom. Ausokrom adalah gugus yang mengandung pasangan elektron bebas yang memberikan transisi N ke V dan memiliki pengaruh. Terikatnya gugus ausokrom pada gugus kromofom akan mengakibatkan pergeseran pita absorpsi menuju panjang gelombang yang lebih besar atau pergeseran merah, atau biasanya disebut juga sebagai batokromik. Yang keempat, ada lingkungan elektronik. Bila interaksi antara orbital bertambah, maka panjang ikatan kimia yang terbentuk akan berkurang dan perbedaan energi antara orbital molekul ikatan dan anti-ikatan bertambah, menghasilkan peningkatan perbedaan energi orbital, mengakibatkan panjang gelombang maksimal bergeser ke arah yang lebih kecil atau mengalami pergeseran hypsokromik. Next, di sini ada instrumentasi. Yang pertama ada sumber radiasi. Sumber radiasi menyediakan energi cahaya atau foton dengan intensitas yang stabil dan merata pada seluruh rentang panjang gelombang yang diperlukan untuk analisis. Next, yang kedua ada monokromator. Monokromator dapat mengubah cahaya polikromatik dari sumber menjadi cahaya monokromatik yang sempit, memilih panjang gelombangnya spesifik. Yang ketiga ada cell sample atau cuvette. Cuvette ini sebagai wadah tempat sampel diletakkan di mana sampel akan menyerap sebagian radiasi monokromatik yang dilewatkan. Yang keempat ada detektor. Detektor ini dapat mengukur intensitas radiasi cahaya yang diteruskan oleh sampel setelah melewati cuvette. Yang kelima ada pengolahan dan membaca sinyal. Dapat mengelola sinyal listrik dari detektor, dapat menghitung nilai transmitasi atau persen T dan nilai absorbansi berdasarkan intensitas cahaya yang masuk dan intensitas cahaya yang diteruskan. Dapat menampilkan hasil pengukuran dalam bentuk angka digital atau spektrum. Next, di sini ada proses analisis kualitatif berdasarkan identifikasi. Analisis kuantitatif dapat didasarkan pada dua parameter karakteristik utama yang dihasilkan dari interaksi senyawa dengan radiasi UV visible. Yang pertama yaitu ada panjang gelombang serapan maksimum, dan yang kedua ada pola spektrum atau bentuk kuvetnya. Jika panjang gelombang maksimum dan pola spektrum kedua kurva antara sampel dan baku identik, maka sampel tersebut dapat diidentifikasi sebagai senyawa yang sama. Next, ada prinsip analisis kuantitatif berdasarkan penetapan kadar. Analisis kuantitatif didasarkan pada hukum Lambert-Beer yang menyatakan adanya hubungan linear antara absorbansi dengan konsentrasi pada panjang gelombang tertentu. Dengan rumus A yaitu absorbansi sama dengan absorptivitas molar atau konstanta tergantung senyawa atau lambdanya dikali B tebal kuvet, biasanya itu tebal kuvetnya 1 cm, dan C yaitu konsentrasi larutan atau variabel yang dicari. Semakin tinggi konsentrasi C suatu senyawa yang menyerap cahaya, semakin besar pula cahaya yang diserap. Dan di sini ada kelebihan metode spektrofotometri UV visible. Yang pertama, yaitu ada metode ini sensitif dan akurat. Metode ini mampu memberikan hasil yang peka dan tepat dalam pengukuran. Yang kedua, ada mudah digunakan secara operasional, instrumen, dan prosedurnya juga relatif mudah. Berikutnya, ada kekurangan metode spektrofotometri UV visible. Spektrofotometri UV visible ini hanya dapat mengukur senyawa yang memiliki gugus kromofom atau ausokrom. Metode ini terbatas pada senyawa yang mampu menyerap radiasi UV visible, yaitu yang memiliki ikatan rangkap terkonjugasi atau pasangan elektron bebas. Dan juga cocok untuk sampel dalam sampel yang mengandung zat tunggal. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai spektrofotometri UV visible. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.